flags are flying high tonight. Garuda takes its flight. Through the fields we're marching on. Apa yang dilakukan Timnas Indonesia saat ini tampaknya selalu menjadi pusat perhatian negara-negara di Asia Tenggara. Seperti baru-baru ini, keputusan Timnas Indonesia untuk menurunkan skuad U22 di ajang AFF benar-benar mengejutkan publik sepak bola ASEAN. Bagaimana tidak, di tengah mayoritas peserta lain yang mengandalkan pemain senior, Indonesia justru tampil sebagai tim termuda dengan rataan usia hanya 20,4 tahun. Namun, apa yang dilakukan oleh Timnas Indonesia ini bukan tanpa alasan. Ada visi dan misi khusus yang menjadi landasan langkah ini. Bahkan, keputusan tersebut membuat Thailand dan negara-negara Asia Tenggara lainnya terkejut. Yang menarik, langkah inovatif ini juga telah menjadi inspirasi bagi sejumlah negara ASEAN, termasuk Malaysia, yang terlihat langsung tergerak mengikuti jejak Timnas Indonesia. Jadi bagaimana sebenarnya cerita lengkap di balik strategi berani ini? Temukan jawabannya di video ini. Garuda in the sky. Hear our battle cry. Champions we aim to be. Glory through unity. Piala AFF selama ini dikenal sebagai turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara. Kompetisi ini menjadi ajang pembuktian bagi tim-tim ASEAN untuk menunjukkan kekuatan terbaik di level regional. Tapi kami pikir apa yang dilakukan oleh Indonesia tahun ini tampaknya akan membawa angin perubahan besar sekaligus mengejutkan banyak pihak. Indonesia memilih langkah berani dengan mengandalkan skuad U22 untuk berlaga di Piala AFF 2024. Keputusan ini tentu berbeda dari kebiasaan negara-negara lain yang lebih sering mengandalkan pemain senior mereka. From the opening game we soar, stronger than we've ever been before. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we... Keputusan ini bukan tanpa alasan. Menurut manajer Timnas Indonesia Sumarji, penggunaan pemain muda ini bertujuan untuk regenerasi. Selain itu, Pak Sumarji juga menyatakan bahwa pemain muda yang menunjukkan performa gemilang dalam turnamen ini memiliki peluang besar untuk dipromosikan ke Timnas senior. Intinya pemanggilan pemain sekarang ini adalah untuk regenerasi. Itu yang pertama. Kedua, untuk persiapan SEA Games. Kalau nanti ada yang bagus, layak dipanggil ke senior, ya kita panggil. Ujar Pak Sumarji dikutip dari CNN Indonesia. Namun meskipun mengandalkan mayoritas pemain muda, Timnas Garuda tidak menurunkan target mereka. Skuad Indonesia tetap memiliki misi besar untuk mencapai babak final Piala AFF 2024. Keyakinan ini datang dari potensi besar yang dimiliki para pemain muda serta kepercayaan terhadap racikan strategi pelatih Shin Tae-yong. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one. Susunan pemain Timnas Indonesia udah di-spill oleh media Thailand. Melihat komposisi pemain muda yang dipanggil oleh Shin Tae-yong, banyak netizen Thailand merasa bahwa inilah langkah yang seharusnya dilakukan oleh Thailand juga. Para netizen Thailand ini mulai mempertanyakan pentingnya mempertahankan dominasi dengan gelar juara Piala AFF, terutama jika pencapaian tersebut tidak pernah berujung pada keberhasilan lolos ke Piala Dunia. Untuk apa juara 7 kali kalau tidak pernah ke Piala Dunia? Menjadi salah satu komentar yang sering muncul di kalangan netizen Thailand. Langkah berani Indonesia yang menurunkan skuad muda U22 dianggap sebagai strategi tepat untuk regenerasi pemain sekaligus mempersiapkan masa depan sepak bola. Tidak sedikit netizen Thailand yang mengapresiasi langkah ini. Bahkan menyebut Indonesia sedang merevolusi cara berpikir negara-negara ASEAN tentang pentingnya pembinaan usia muda. Battle cry. Champions we aim to be. Glory through unity. Di sisi lain, Malaysia tampaknya mulai mengikuti jejak Indonesia dengan memilih memainkan pasukan muda di Piala AFF 2024. Namun masih jadi pertanyaan, apakah keputusan ini didasari oleh kesadaran untuk regenerasi atau sekedar ingin ikut-ikutan strategi Indonesia? Meskipun begitu, dari berbagai sumber informasi, situasi Malaysia sebenarnya lebih kompleks. Mereka terpaksa tidak bisa menggunakan skuad terbaik karena banyak klub di Liga Malaysia yang enggan melepas pemain mereka, terutama pemain-pemain kunci akibat jadwal liga yang bentrok dengan turnamen. Hal ini jelas berbeda dengan Indonesia. Timnas Garuda telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk menurunkan skuad U22 sebagai bagian dari rencana regenerasi jangka panjang. Sementara Malaysia tampak menghadapi tantangan internal yang membuat mereka harus menurunkan tim alternatif
Untungnya ketum kita Pak Erik yang dari sebelum laga sudah ada perjanjian bersama dengan seluruh klub. And every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky. Sejak tahun 2016 hingga 2024, Timnas Indonesia dikenal selalu menurunkan skuad muda di Piala AFF. Namun di tahun 2024 ini, keputusan yang lebih berani diambil. Timnas Indonesia tampil dengan skuad termuda dalam sejarah keikutsertaannya di turnamen ini. Pada 2016, rata-rata usia pemain skuad Indonesia di Piala AFF mencapai 24,91 tahun. 2018 sedikit menurun menjadi 24,65 tahun. Di 2020, Indonesia tampil lebih muda dengan rataan usia 23,4 tahun. Lalu di 2022, angka ini sedikit naik ke 24,7. Namun tahun ini di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, Indonesia hadir dengan skuad U22, rata-rata usianya hanya 20,4 tahun. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Shin Tae-yong ingin regenerasi berjalan maksimal, sekaligus memberikan pengalaman internasional untuk pemain muda. Apalagi di ajang AFF ini lawannya adalah pemain senior. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout. Selama penyelenggaraan Piala AFF 2024 yang berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, jadwal Liga Domestik di beberapa negara Asia Tenggara mengalami penyesuaian. Di Indonesia, Liga 1 tetap melakukan pertandingan sesuai jadwal yang telah ditetapkan selama Piala AFF berlangsung. Demikian pula di Malaysia dan Thailand, di mana Liga Super Malaysia dan Thai League One terus berjalan tanpa jeda selama turnamen regional tersebut. Sementara itu di Vietnam, V-League One telah menyelesaikan musim kompetisinya sebelum dimulainya Piala AFF. Musim Liga Vietnam biasanya berlangsung dari Februari hingga Oktober setiap tahunnya, sehingga pada Desember, liga tersebut sedang dalam masa jeda antar musim. Hal serupa terjadi di Singapura, di mana Singapore Premier League juga telah berakhir sebelum Piala AFF dimulai. Musim kompetisi di Singapura biasanya berlangsung dari Maret hingga Oktober, sehingga pada Desember, liga tersebut berada dalam masa jeda. We conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Ya, kini kami pikir Raja ASEAN telah bergeser ke Timnas Indonesia. Indonesia telah menjadi kiblat sepak bola di Asia Tenggara. Dengan langkah berani menurunkan skuad muda U22, Indonesia tidak hanya berkompetisi di Piala AFF 2024, tetapi juga membawa misi besar untuk membangun masa depan sepak bola nasional. Keputusan ini telah mengejutkan dan menginspirasi negara-negara ASEAN, termasuk Thailand dan Malaysia, untuk mulai memikirkan regenerasi tim mereka. Kita tunggu bersama apakah strategi berani ini akan membuahkan hasil dan membawa timnas ke babak final Piala AFF 2024. Semua akan terjawab di lapangan. Mari kita dukung timnas Garuda. Both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.